Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang sama-sama senantiasa mengharapkan ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Khatib yang fakir kepada Allah Subhanahu wa taala mengingatkan diri pribadi dan para jamaah sekalian untuk senantiasa mari kita sama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan setiap perintah Allah dan meninggalkan apa yang dilarangnya. Salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala adalah bersyukur kepadanya. Senantiasa mensyukuri atas setiap nikmat-nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Syukur dengan hati kita meyakini bahwasannya seluruh nikmat datang dari Allah. Syukur dengan lisan kita senantiasa mengucapkan zikir-zikir dengan lisan kita. Dan bersyukur dengan anggota badan kita adalah senantiasa menggunakan setiap kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya untuk beribadah kepadanya. La in syakartum la azidannakum. Barang siapa yang bersyukur atas nikmat-nikmat Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan nikmat-nikmat tersebut. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, kufur atas nikmat Allah, maka tunggulah azab dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat berisalam mudah-mudahan selamanya tercurah limpahkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan kita semuanya termasuk umatnya yang diakui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Perjalanan waktu seolah sangat begitu cepat. Menit ke menit, jam ke jam, hari ke pekan, pekan ke bulan, bulan ke tahun, seperti hitungan detik saja.
tidak serasa oleh kita semuanya. Seolah baru kemarin kita anak-anak, sekarang sudah dewasa, sudah bapak-bapak, sudah bekerja, sudah menikah, bahkan punya anak dan cucu. Akselerasi pergantian tahun ini sangat begitu cepat, sehingga kita sekarang berada di Jumat pertama di bulan Muharram, Jumat pertama di tahun 1444 Hijriah. Hal ini menunjukkan dan menjadi tanda bahwa umur kita semuanya berkurang. Umur kehidupan kita di dunia ini semuanya berkurang dan sudah mendekati titik akhir menuju kehidupan akhirat. Maka introspeksi diri, evaluasi diri, muhasabah diri atas segala perbuatan yang telah kita lakukan merupakan sebuah keharusan bagi kita semuanya. Membuat perencanaan dalam meniti kehidupan kita merupakan hal yang sangat diperlukan agar semakin hari semakin baik kehidupan kita. Dan hal ini diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Hasyr ayat ke-18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang menyatakan dirinya beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut, tunduk dan patuhlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mempersiapkan amalan-amalan apa yang akan dihadapkan oleh kita semuanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari esok, di hari kiamat. Dan tunduk dan patuhlah kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, Maha mencatat atas apa yang kita kerjakan. Kemudian Rasulullah SAW juga mengingatkan dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam At-Tirmidzi dan Al-Hakim, disebutkan khairan nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umurnya dan amal-amal kehidupannya bagus. Wa syarrun nasi man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Dan kebalikannya, seburuk-buruk manusia adalah orang yang panjang umurnya, tetapi dalam kehidupan, dalam panjang umurnya tersebut amalannya diisi oleh amaran-amaran yang buruk. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Bulan Muharram yang sekarang kini kita semuanya ada di dalamnya merupakan bulan yang sangat mulia. Ia memiliki beberapa keutamaan dan fadilah di dalamnya. Juga terdapat amalan khusus yang jika kita lakukan, kita laksanakan, maka insya Allah akan menjadikan kita manusia-manusia yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu keutamaan dari bulan Muharram adalah yang pertama, bahwasannya bulan Muharram adalah bulan yang dikatakan Ashhurul Hurum, yaitu bulan-bulan yang dimuliakan. Sebagaimana dalam surah An-Nisa ayat ketiga, At-Taubah ayat ke-36, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah
Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ada 12 bulan dalam ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kapan itu ditetapkan? Yauma khalaqas samawati wal ardh, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi yang 7 lapis. Minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan tersebut terdapat 4 bulan yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Nabi disebutkan 4 bulan tersebut 3 bulan berturut-turut, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Kemudian 1 bulan lagi yaitu bulan Rajab. Fala tadlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kalian berbuat zalim kepada diri kalian. Ibnu Abbas menafsirkan fala tadlimu fihinna anfusakum adalah barang siapa yang melakukan kezaliman, kemaksiatan, maka kemaksiatan tersebut dan kezaliman tersebut akan dikali lipatkan gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kezaliman di bulan-bulan yang lain juga dilarang, tetapi khusus untuk bulan haram. Termasuk sekarang kita memasukinya adalah bulan Muharram, maka berhati-hatilah karena setiap kesalahan, setiap kemaksiatan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kebaikan Allah tidak hanya kemaksiatan saja yang dikali lipat gandakan, tetapi juga setiap amalan soleh Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakannya. Itu keutamaan yang pertama tentang bulan Muharram, yaitu termasuk Ashhurul Hurum. Yang kedua adalah keutamaan bulan Muharram disebut juga dengan Syahrullah, bulannya Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa hal yang dikaitkan dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Baitullah, ya, Ka'bah, Baitullah disandingkan dengan nama Allah. Kemudian Khalilullah, Nabi Ibrahim alaihissalam disebutkan sebagai kekasih Allah. Maka bulan Muharram disebut dengan Syahrullah tentu memiliki keutamaan yang sangat besar. Sebagaimana dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afdhalus siyami ba'da ramadhani syahrullahi al-muharram. Puasa yang paling afdol setelah puasa di bulan Ramadan adalah melaksanakan puasa di bulan Muharram. Kemudian keutamaan yang ketiga adalah di bulan Muharram ini terdapat tanggal 10 Muharram atau yang dikenal dengan hari Asyura. Maka di tanggal ini disunahkan untuk kita melakukan puasa. Tepatnya adalah di hari Senin yang akan datang. Nabi Muhammad SAW ditanya, apa sih pahala melakukan puasa di 10 Muharram? Nabi Muhammad menjawabnya adalah yukaffirus sana al-madiyah. Barang siapa yang berpuasa di tanggal 10 Muharram, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa 1 tahun yang lalu. Dan juga disyariatkan harus dibarengi dengan puasa pada tanggal 9, karena supaya untuk menyelisihi orang-orang ahlul kitab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jum'ah rahimakumullah. Konsekuensi dari pengakuan kita sebagai orang muslim
dan orang mukmin, maka kita harus senantiasa berupaya memanfaatkan setiap momentum. Setiap waktu harus kita isi dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Upayakan setiap aktivitas kita yang kita lakukan dimulai dengan niat dan melafadzkan lafaz basmalah. Maka insya Allah apapun aktivitas kita, tentunya aktivitas yang positif, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencatatkannya sebagai amalan ibadah. Termasuk dalam bekerja pun, awali ketika pergi dari rumah dan sampai dengan rumah, niatkan pada Allah Subhanahu wa taala, ucapkan basmalah ketika kita memulai pekerjaan ataupun berangkat bekerja. Maka insya Allah momentum ketika kita bekerja semuanya akan dicatat kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab semuanya yang kita lakukan akan dimintai pertanggungjawaban. Kalau setiap pekerjaan kita atau aktivitas kita tidak didasari dengan niat dan tidak diawali dengan basmalah, maka semuanya akan menjadi sia-sia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita semuanya kekuatan, taufik dan hidayah, dan diberikan kekuatan mampu untuk senantiasa melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi diri kita semuanya, terutama pada bulan Muharram ini. Mudah-mudahan di tahun 1444 Hijriah ini kita semuanya bisa lebih baik lagi daripada tahun-tahun sebelumnya, dan jadikanlah hari demi hari sebagai perbuatan baik kita. Berpikir bahwasanya setiap hari itu adalah ini amalan terakhir kita, maka insya Allah kita semuanya akan selalu dalam kebaikan. Mari kita tutup khutbah ini dengan membacakan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Duhai Allah, tunjukkanlah bahwasannya yang benar itu adalah benar, dan berikanlah kekuatan kepada kami untuk melakukan kebenaran tersebut. Duhai Allah, tunjukkanlah bahwasannya yang batil, yang salah, yang maksiat itu adalah maksiat, yang salah adalah salah, maka berikanlah kekuatan kepada kami untuk meninggalkan kemaksiatan dan kesalahan tersebut. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.